dari setelah selesai menyusui 2 tahun itu, Islam baru bicara lagi nanti sudah umur 7. Dan bukan berarti kosong, bukan ya, ini bukan kosong, tetapi ini harta yang diberikan tek di angka 7 ya. Dan seharusnya begini Mak, ini negara juga seharusnya kalau mau berhasil memperhatikan tangga ini tentang generasi masa depan bangsa ini loh, perbaikan bangsanya harusnya begitu, harus juga memperhatikan itu. Baik, jadi 3, 4, 5, 6 yang oleh para ulama pendidikan Islam ini adalah masa untuk menyiapkan mereka menghadapi masa kanak-kanak akhir. Ini masa kanak-kanak awal, untuk menghadapi masa kanak-kanak akhir, dan juga untuk menyiapkan dia menghadapi fase tamyiz dalam Islam namanya, nanti kan kita lewati di 3, 4, 5, 6. Dan ternyata adalah usia anak-anak pandai meniru, maka pendidikan terbaiknya adalah dengan menggunakan keteladanan. Makanya para ahli pendidikan Islam selalu menyampaikan bahwa pendidikan itu yang pertama dan utama adalah keteladanan. Ya? Makanya jadi orang tua, jadi guru itu mesti harus bisa diteladani. Jadi tidak pantas jadi orang tua, tidak boleh diangkat jadi guru kalau tidak bisa diteladani. Pinter nggak cukup, pinter tuh nggak cukup, diteladani. Kenapa? Ada usia sangat rawan, karena ini usia meniru. Lihat anak kita Pak, anak kita usia 3, 4, 5, 6, lihat terutama usia 5, 6, itu anak-anak pinter niru apa saja. Dia akan sangat ahli kalau diajari baca Quran dengan lagunya plus lengkap satu paket, dia hafal berikut lagunya ya. Kalau diajari joget, ahli joget ya Pak, sangat, karena memang niru apa yang dilihat. Nah itu yang bahaya ketika sang anak meniru, dan kadang-kadang orang tua tidak sadar bahwa dia ditiru oleh anaknya. Kalau sekolah, nah ini Pak, kalau sekolah, istilah masalah di kita hari ini kan jenjang pendidikan sebelum SD ada TK. Anggaplah SD 7 tahun mulainya, maka 6 dan 5 di TK. Iya kan? TK 0 besar 0 kecil, bahasa kita dulu. Di bawah TK sekarang ada PAUD, macam itu ya. Wah ini agak bahaya Pak. Kalau orang tua menyerahkan di usia yang, karena ini usia meniru. Dan sebenarnya itu usia orang tua. Padahal 5 dan 6 itu masih usia tadi pandai meniru dan perlu keteladanan luar biasa. Ini rawannya guru TK dan PAUD. Bukan apa yang disampaikan, tapi apa yang dicontohkan. Ini bahaya sekali. Gitu ya. Ini pertanggungjawabannya Masya Allah ini. Jadi ada hal-hal yang tidak terajarkan tapi tertanamkan. Gurunya sih mungkin bingung lah, anak ini nggak pernah saya ajari Pak. Iya, tapi karena suka melihat Anda. Suka nggak sadar, karena orang merasa ilmu itu cuma yang diajarkan, yang dibunyikan. Apa yang disaksikan oleh anak-anak itu menjadi panduan buat mereka untuk meniru. Itu makanya kalau anak diserahkan sejak awal, nah itu tidak ada orang tua di benak anak itu, nggak ada orang tua di benak anaknya, karena sejak pada itu usia dia masih bersama orang tua. Lihat fitrah anak-anak Pak Bu, fitrah anak-anak itu, kalau anak kita umurnya di bawah 6 tahun, itu masih ada masa kalau ada tamu kita datang, Assalamualaikum, datang, anak ini nggak pernah lihat, anak itu langsung ngumpet di belakang ibunya atau langsung pergi. Anda tahu? Ada sebagian ya, tapi sebagiannya adalah fitrah yang Allah ciptakan di anak itu, supaya dia tidak disentuh oleh orang asing, tapi dia disentuh oleh orang yang benar telah dia kenal. Dan itu adalah bapak ibunya seharusnya. Nah kalau bapak ibunya tidak hadir di usia penting itu, nah itu masalah. Kenapa? Begitu Anda tidak hadir di usia di bawah 6 tahun itu, kita nyebutnya balita ya, di bawah 5 tahun itu, maka Anda tidak akan berulang suasana ini di usia setelah itu. Kenapa? Usia 7 tahun, ketika Nabi nanti sudah mulai menyampaikan tentang perintah untuk ibadah, di mata anak, orang tua dengan orang lain mulai sama. Walaupun tidak sama persis, tapi mulai sama. Karenanya anak-anak suka membandingkan.
antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua, gitu ya, dibandingkan. Artinya Anda sudah tidak punya lagi usia yang istimewa sebelumnya, karena usia sebelumnya Anda yang paling istimewa sebagai bapak ibunya, gak ada orang lain. Jadi jangan kehilangan usia penting itu.